Oke, orang misalnya mau beli PSIS atau tim apapun itulah, beli dengan harga 40M ke atas itu, dapatnya apa? Nah iya. Nah ini kebetulan PSMS juga sedang tersandung kasus serupa dan bahkan lebih parah. Lebih parah ya? Bukan cuma pemain tapi sampai panpel, pelatih sama staff-staffnya tuh nggak digaji juga. Masih melihat teman-teman lama saya kan, Ahmad Muharia, ya kan, ada almarhum Ribut Waidi. Itu zaman-zaman saya dulu tuh kan masih kayak masih seperti itu loh, masih ngeliat ada studio, ya kan, masih kayak gitu-gitu. Saya ngeliat bahwa mereka dulu sampai mati-matian untuk PSIS. Kasihan gitu di PES Medan, kita kan tahu sendiri PSMS luar biasa, lebih luar biasa ya kan, banyak ada Poniren Meka, ada zaman saya dulu kan, wah udah, aku sayang, kasihan. What's going on everyone? Hari ini Koprol ada sedikit perubahan ya, supaya ada warna baru. Biasanya gue duduk di samping, hari ini gue duduk di sentral. Kali ini gue seperti Koprol episode sebelumnya, ada banyak teman-teman di sini yang mau membahas tentang sepak bola Indonesia. Ada Fandi yang biasa di sini sekarang jadi narasumber. Ada Pak Lano juga. Dan ada Pak Ferry. Kemudian ada Bang Dikin. Oke, di episode kali ini topik bahasannya cukup berat ya, karena lagi-lagi sepak bola Indonesia terkena kontroversi. Dan nggak jauh-jauh juga dari kontroversi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kontroversi kali ini lagi-lagi soal gaji pemain. Oh iya, gaji mulu itu. Gaji terus. Ini kalau Selalu Sever kan punya lagu kisah klasik di masa depan. Ini kisah klasik sepak bola Indonesia. Wah, cocok. Iya kan? Cocok. Keren juga tuh. Cocok. Lagi-lagi masalah gaji. Oke. Sampai kapan tuh beres ya? Entah. Seperti yang kita sama-sama tahu, sekitar sebulanan yang lalu ini ada klub Liga 1 yang baru aja ditinggal pemain asingnya gara-gara masalah gaji. Iya. Klub asingnya Sebut aja PSIS tuh. ya PSIS Semarang. Ditinggal Evandro Brandao. Terus kalau nggak salah berapa hari lalu Roger Bonnet juga cabut gara-gara masalah gaji. Nah ini gimana nih Van menurut lo? Apa yang jadi masalah utama PSIS sampai bisa nunggak gaji kayak gini? Ya kalau misalkan masalah internalnya sampai mendalam sih, gue nggak mengikuti ya. Mungkin karena nggak ada sponsor, terus juga Sponsor ada. sponsornya Ada. sponsor yang di itu reklame segala macam, atau pengelolaan keuangannya juga kurang baik mungkin, atau persiapannya nggak matang sebelum mengikuti liga. Apalagi kan banyak yang tim juga yang nggak dapat lisensi AFC kan. Nah itu bisa jadi salah satu alasan mengapa penunggakan gaji ini terjadi di PSIS Semarang. Itu kalau dari kacamata gua aja sih. Padahal kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang nih, PSIS seolah-olah berusaha menjadikan diri sebagai kekuatan baru sepak bola Indonesia kan. Sempat datengin Gali Freitas, kemudian Carlos Fortes. Tapi sekarang malah pemain asingnya hilang. Gimana tuh Pak Lano? Kalau gua sih lihatnya ini efek domino ya dari PSIS-nya. Mungkin dua musim sebelumnya kan sempat ada muncul beritanya tuh yang dia ngontrak Carlos Fortes dengan nilai mahal, ngontrak Marukawa yang tadinya awal tahun musim pertama masih murah. Kan dari Liga Malta masih murah, tahu-tahu musim keduanya mengalami lonjakan harga yang sangat fantastis. Habis dari Persebaya bukan? Iya betul. Iya kan? Habis dari Persebaya. Waktu dari Persebaya itu masih murah tuh Persebaya. Sampai PSIS langsung dia nggak mikir panjang, ambil PSIS karena tawarannya sangat menggiurkan saat itu. Ya. Dan juga itu menjadi efek nyata Jadi bumerang karena nyata nilai yang mahal ditetapkan itu tidak sanggup dibayarkan on time ya. Akhirnya ya efek sampai sekarang. Berarti ini bisa dibilang emang dari sisi leadernya PSIS-nya emang ada masalah juga nih Pak. Oh masalahnya kompleks itu PSIS tuh. Coba dirunut sedikit aja. Dikit aja. Ya karena tadi awalnya gitu kan. Mungkin awalnya big spending banyak. Nah kan, mungkin mikirnya ntar akan dapat masukan dari sini dari channel sini lah sponsor itu. Sponsor di liga dan macam-macam. Tapi ternyata kan Amsyong lah ada kejadian nggak sesuai dengan ada kejadian yang nggak bisa dihindari lah, misalnya tiba-tiba yang target kejuruhan segala macam.
Aja tidak punya contingency plan. Kayak gitu sih. Gue melihat dari dulu nih kayaknya penyakitnya modelnya kayak gitu ya. Klub-klub di Indonesia nih kayak nggak punya plan yang jelas gitu, khususnya mengenai fundingnya. Ya nggak kuat, terus kayaknya jadi berspekulasi kayak gitu tuh. Mungkin nanti kalau kita udah jalan, yang penting jalan aja dulu, begitu jalan nanti bisa dapat dari A, B, C sumbernya ternyata gitu. Iya. Akhirnya di tengah jalan jadi Iya, betul. Soalnya polanya begitu ya. dari beberapa kasus yang gua ngikutin sepak bola ini, zamannya Persik, zamannya pas beli Saktiawan, Mahyadi segala Oh, iya. macam. Oh, iya, iya. Pemainnya habis. Itu era Daniel Rukito bukan ya? Yang Iya, nggak tahu iya, era iya. siapa tuh. Iya. Terus Sriwijaya juga sempat kan di tengah musim. Jadi kayak mereka tuh Sekarang itu malah. Sekarang sempat 2 atau 3 musim Ya, sebelumnya juga- lah ya. juga sama. Yang sempat beli pemain tuh jor-joran tuh di paruh pertama tuh. Nah, paruh keduanya hilang sampai degradasi kan pada akhirnya kan. Ya itu balik lagi ke manajemen keuangan sama kayak ada ambisi yang sebenarnya belum dipikirkan matang-matang gitu loh. Kita tuh punya kekuatan nggak sih buat datengin pemain ini? Ya datengin bisa ngegajinya kan. Kalau gue bilang bukan salah pemainnya, menilai pemain itu terlalu tinggi buat si pemain itu, sehingga terlalu tinggi sehingga dia membuang uang gede banget di depan. Kalau gue bilang sebenarnya waktu yang kontrak Fortes Marukalan itu juga tidak perlulah dimakan sama opini publik dan supporter bahwa ini harus ambil si A si B dengan nilai fantastis. Kalau memang sebenarnya nggak sabu ya jangan dipakai sih dong. Nah itu. Dan nyari opsional lain lah ya. Iya. Tipikal permainan yang sama segala macam. Di dunia ini pemain tuh bagus tuh banyak, tinggal pandai-pandai milih-milihnya aja, pandai-pandai cari-carinya aja. Betul tidak Om? Ya kalau saya melihat ini suatu yang menyedihkan ya. Artinya bahwa di era kita kembali dulu ke era perserikatan lah, ya kan. Kan ketika mau ada penggabungan antara perserikatan dengan Galatama itu tahun 95 itu kan sebenarnya kan kita di perserikatan itu sudah ada tim-tim yang kita anggap sebagai legenda kan, ada Persib, ada Persija, ada PSM, ada Persipura, ada Persebaya, ada PSMS, terus ada PSIS. Itu dulu itu tuh tim itu dulu tuh 7 tim itu dulu yang menurut saya sangat mewarnai aroma persaingan di perserikatan. Artinya bahkan PSIS kan juga artinya bukan tim ece-ece, artinya ketika mereka ini masuk ke wilayah sepak bola profesional, harusnya kan gimana penanganan tim ini supaya berjalan baik sebenarnya kan. Iya. Ya artinya kan itu. Manajerial, ya? Iya, artinya dari sisi manajerial. Artinya kan kalau sekarang yang kita lihat PSMS sudah terbuang jauh dalam tanda kutip terbuang terus terbuang jauh ke Liga 2 ya kan. Dari sekian klub itu ya. Padahal PSMS dulu kan legendaris. sangat fenomenal di perserikatan. Bahkan sampai sekarang mungkin belum terpecahkan mungkin jumlah penonton PSMS lawan Persib di stadion utama ya, sampai 130 juta. Aduh. 130 ribu penonton sampai di shuttle band itu Stadion Teladan Medan. enggak stadion Enggak, di GBK GBK. dulu. Oh, di GBK. Final Oh, itu final satu pesta perserikatan. final perserikatan Belum lahir di ya? GBK Tahun berapa nih, Maaf? tahun 80-an lah. Oh, dulu 80 belum direncanakan. Nah itu kan artinya bahwa PSIS Sama kayak saya. juga PSIS juga kan ketika masuk ke eranya Liga Indonesia kan juga tidak kaleng-kaleng juga. Mereka kan bisa juara tahun 98 99 ya kan, tapi habis itu mereka terdepak ke Liga 1, dulu Liga 1 namanya kan, sekolah Liga 2. Divisi utama itu ya, Pak ya? Nah, dulu divisi utama Ya, juara. divisi utama. Terdepak ke Liga 1, itu tuh si kalau nggak salah tuh Tugio yang bikin gol waktu lawan Persebaya 1-0 menang. Waktu 98 99. Terus dia di 2000 mereka kelempar ke divisi 1. Ya kan, sekarang Liga 2. Itu karena waktu itu karena finansial. Artinya kan juga karena finansial waktu itu. Ya kan, artinya bahwa PSIS ini klub, khususnya klub itu tidak bisa dikelola dengan gambling. Artinya bahwa kalau saya tadi mendengarkan opini dari teman-teman sini bahwa apa yang dilakukan PSIS adalah gambling, ya kan, dengan dia memberikan pemain yang mahal sekali, ya kan, sebenarnya dia nggak tahu nih sebenarnya PSSI kan sekarang ada peraturan baru, ya kan, penonton dari luar nggak boleh, ya kan, terus harus menggunakan penonton dalam lokal, apa itu cukup kan, itu kan bagi PSSI itu nggak dilihat sama mereka. Terus kedua, menurut saya terlampau jor-jorannya ini jadi membuat ketika dia mau akhir kompetisi ini kedodoran nih untuk bayar segala macam, akhirnya ditinggalkan oleh banyak pemain Pemain kunci lah. Ini kan artinya merugikan
Semua. penontonnya, dengan penggemarnya sebenarnya kan itu kan. Ya nggak, artinya sekarang juga kondisinya sekarang mungkin dibuat deg-degan dengan kondisi PSIS yang dimana klub legendaris Jawa Tengah, Kebanggaan Jawa Tengah, kok bisa seperti ini kan gitu kan. Itu efeknya tidak hanya merugikan ke klub ya, Ya enggak, tapi ya. semua ke Iya, iya. federasi segala. Dan kita semua juga nggak tahu kan. rusak belum jadi. Sekarang kan dari dilihat dari ini aja, dari nilai pandang pengelola PSIS saja, pengelolanya ya. Iya. Dia mau membawa PSIS untuk jadi tim berprestasi atau mau ada kepentingan lain, kita nggak tahu. Ya Ya kan? ini kalau dilihat dari luar solusinya tuh terlihat simpel kayak ya udah kasih duitnya aja ke PSIS. Masalahnya sekarang siapa yang mau ngasih duit ke tim bermasalah kayak gitu? Ngasih duit maksudnya ngasih duit doang gitu. Nggak kayak ngebeli atau invest gitu. Oh. Kan Nah, investor apa yang berharga di Kayak tadi nah, kan. iya makanya Ini loh, nah. apa Nama Kenza, besar PSIS. Kenza. Di Indonesia ini yang namanya klub perserikatan itu terlalu banyak birokrasinya. Di dalam itu banyak sekarang pun pasti banyak birokrasinya kan, banyak orang-orang yang dulu merasa pernah ini masih Menjasa, ikut pernah. cawe-cawe gitu loh. Itu nggak semudah itu kan. Berarti kalau misalnya Kalau seandainya daripada PSIS mau iya. jual klub, itu nggak masih option yang tidak Ya, memungkinkan ya? pasti orang-orang lama akan masih ikut campur, masih ikut cawe-cawe. Bukan menjual klub, menjual saham militannya kali. Ya Oke, gitu. itu sempat ada bocoran dari salah satu wartawan senior ya, Hmm. terkenal banget lah ini. Ada sahamnya tuh mau dilepas harga 40 mili. Nah iya, 45 miliar kalau nggak salah itu harganya. bulan lalu kan sempat ada isu-isu begitu. Iya. Cuma ya wacana itu susah karena nggak kesulitan nyari yang mau beli Iya. sahamnya itu. Dan Nah. itu valuasinya gimana valuasinya? Nah, bocorannya ya itu doang sih, 45 miliar itu untuk klub Liga 1 tuh kemahalan nggak sih Pak? Kalau 45 miliar. Semua itu bisa justifikasi kalau ada hitungan yang benar dan bisa divaluasi, bisa ditanggungjawabkan. Sekarang dibilang berapa tadi? 45 miliar. 45 miliar. Oke, orang misalnya mau beli PSIS atau tim apapun itulah, beli dengan harga 40 M ke atas itu. Dapatnya apa? Nah iya. Dapatnya apa dulu nih? Ya kan? Oke, tadi Fandi bilang nama besar kan PSIS. Oke. Nama besar itu sudah di itu nggak dipatenkan apa nama dan logonya? Kalau ada buktikan dulu. Ya kan? Terus PSIS apa aset yang dipunyai oleh PT tersebut? Apa? Stadion juga Stadion punya milik- Pemkot. itu milik Pemprov. Terus lapangan latihan juga nggak ada. Kepala Nyewa. yang sekarang mungkin ya mau Wisesa itu ya. Ya nyewa-nyewa kan. Nah, itu katanya punya pribadi ya. Punya pribadi Pak YS. Ya, katanya sih gitu. Nggak tahu ya, aku juga. Itu doang kan sama mes Iya. sama kantor. Tapi itu lokasinya mungkin nggak strategis lah. Gue sepengalaman gue di Semarang kalau nggak salah mesnya PSIS tuh emang nggak di tengah kota banget tapi dekat lah sama stadion Dekat, Jatidiri. dekat. Cuma berapa ratus meter. Cok, deket banget dong. Iya. Tapi Sekarang gini juga, dilematis juga ketika orang mau invest ke sebuah klub sudah punya nama, dia kan juga harus bisa mengeluarkan spare money yang tidak sedikit ketika untuk menjadikan klub itu sebagai klub yang bagus. Ya kan? Artinya kalau cuman gue beri nama doang buat apaan? Ya. Terus pemainnya pemain yang rata-rata, ya kan buat apa? di Ya kontrak kan? paling maksimal 2 tahun. Kan nggak mau juga kan kayak gitu kan, itu jadinya juga pasti akan mempengaruhi juga prestasi dari klub itu. Ini dilematis menurut saya, kasus PSIS ini dilematis nih. Artinya menurut saya sih kesalahannya karena manajerial menurut saya, karena manajerial aja menurut saya, karena mungkin salah untuk memprediksi kali, salah untuk memprediksi segala macam ya. Artinya ini kan sebenarnya bukan hanya dialami oleh PSIS, tapi kan juga ada banyak klub-klub yang masih apa Keuangannya nggak juga stabil. gaji pemain kan. Ya, tapi kan yang menjadi sorotan utama PSIS karena sudah ada beberapa pemain yang keluar gara-gara Ya. tidak, tetapi ini memang tidak digaji kan itu. Kesimpulannya artinya klub-klub ini yang dibuat sebagai sebuah perusahaan profesional Ya ya. kan sekarang semuanya harus Itu belum berbasis sampai valuasi perusahaan. Sampai tujuan itu ya. Tadi- Belum semua. Udah Kalau semua jadi Kan PT sudah jadi- semua jadi PT. Oke. Tadi dari 7 tadi klub lagi apa tuh masih kata tadi. Sekarang yang saat ini dianggap paling unggul dalam segi korporasi siapa? Si Bandung kan? Oh. Sip. Kedua siapa? Sebaya. Sebaya. Hmm. Sisanya gimana tuh? Cara apa? Oke lah. Ketiga mungkin Persija kali ya. Masih unggul juga. Tapi Persija kan juga masih mengandalkan kekuatan pemilik pribadinya. Maksudnya secara bisnis belum terlalu Belum ya? muter lah. Beda sama Persib. Persib sudah punya apa? Fan shop ya Iya. di
Jalan apa tuh? Sulanjana. Sulanjana. Iya, yang bikin saya bingung ketika kita mengelola sebuah klub legendaris yang sudah punya nama, supporter besar. kenapa tidak dipikirkan gimana supaya klub ini mapan? Itu yang nggak kepikiran kan? Ya sekarang coba Persipura yang itu luar biasa kan, sekarang di Liga 2. PSMS Medan yang begitu luar biasa zaman Apalagi dulu. Medan tuh. Ya kan, sekarang masih berkutat di Liga 2. Ini kan PSIS nih, kalau memang dia tidak bisa lepas dari kondisi ini bisa aja dia terlempar ke Liga 2 kan, itu Iya, juga, sekarang juga dan ada. itu juga kan kita kan kasihan artinya kasihan sama pendahulunya, kasihan sama pendahulunya kan, nama-nama besar loh itu di PSIS juga ada investor yang masuk ini di klub manapun itu ya, dia ambil proyeknya jangka pendek, bisa dikatakan begitu ya. Ya bisa aja ada yang masuk jangka pendek. Kalau itu mah Beli aja dulu, itu lebih gawat sambil jalan kalau itu. gimana nanti gitu. Itu bisa lebih gawat gitu kalau jangka pendekin. Gimana nanti? Iya, soalnya banyak terjadi begitu tengah jalan tahu-tahu Gini. Tapi kalau gua Kos-kosan. bilang Pemkotnya juga mau nggak mau harus ikut peduli soal kelangsungan klub-klub yang tradisional ini gitu. Mau nggak Karena mau. si klub-klub ini juga merepresentasikan kota itu kan. Betul. Kayaknya ini deh Pak, pedulinya kalau menjelang sesuatu itu Iya. baru peduli kayaknya. Iya, Siklus 5 tahunan ya. Maksudnya karena politik. Iya. merasa Maaf bahwa, aja ini mah. karena merasa bahwa klub ini produknya mereka kan, gitu kan. Jadi produk meskipun memang ini sudah swasta, tandanya di swasta sudah punya PT, tapi kan mereka merasa bahwa secara psikologis ini juga produk saya loh nih, produk kebanggaan saya juga nih kan, harus saya jaga, harusnya kan begitu kan, harusnya kan. Tapi kan ya menurut saya terlalu banyak kepentingan sih di dalam, menurut saya yang membuat itu jadi terlalu banyak kepentingan. Artinya kalau memang kita arahnya memang hanya untuk mau prestasi, pasti nggak akan jadi seperti ini. Nggak akan jadi seperti ini. Artinya ketika kita di depan kita menghambur-hamburkan uang, ternyata apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan nggak sesuai. Di akhir happy endingnya nggak happy ending, kan itu yang sekarang dialami, ya kan? Ngenes loh kalau sebuah klub ditinggalkan oleh pemain tuh, itu ngenes banget. Itu artinya bahwa ke jenjang kehancuran akan terjadi. Kehancuran dalam artian bukan bubar, tapi prestasi. Ya pelan-pelan. Tapi Om, kan ini juga soal pernah lihat kan ada videonya Yoyo bilang nanti tunggu jual empang, ada tuh videonya dulu. Ya kan? Nah, itu gua agak miris, kasihan lihatnya. Masa seorang pemilik klub sampai Sampai mesti gitu mikir ya. seperti itu. Bukannya klubnya sendiri itu mengenerate money. Mestinya orang kan membeli klub itu buat dia investasi Jadi sumber, dong. oke. Masukan buat dia, bukan dia malah kemarin. Orang bilang di bola kan, di Indonesia bolanya itu buang uang atau ini. Gua pernah setuju sama pemikiran seperti itu. Nggak pernah setuju juga sama pemikiran seperti itu. Harusnya orang membeli klub bola itu ya oke, orang yang berduit banget, tapi dia juga harus dapat untung dari situ dong. Ya. Iyalah, saya respect lah dengan komentar yang Sukawi. Kalau dia memang seperti itu kan berarti dia bertanggung jawab. Artinya dengan kejadian ini artinya dia bisa bercermin gitu loh, bahwa ada sebenarnya orang-orang yang hanya jadi ngerogoti aja di dalam, ya itu harus dilepas semua. Harusnya dia harus berani merevolusi kepengurusan di PSIS kalau memang dia seperti itu ya. Nah, ini kan tadi kita tadi sempat ada nyinggung soal PSMS Medan juga nih ya. Nah ini kebetulan PSMS juga sedang tersandung kasus serupa dan bahkan lebih parah. Lebih parah. Ya? Bukan Iya, cuma gua pemain tahu. tapi sampai panpel, pelatih, sama staff-staffnya tuh nggak digaji juga. Dan bahkan baru tadi gue baca bulan lalu itu sempat ada wacana mau jual PSMS, tapi ternyata nggak jadi, malah jadinya mau cari pihak-pihak yang mau berkolaborasi. Nah itu kira-kira kedepannya ini itu kenapa nggak jadi beli? Kenapa? Karena yang mau beli bekas lawan politiknya atau di kurang tahu. Aduh. Soalnya tadi gue baca beritanya gitu doang. Yang menang yang Nggak jadi. beli. Nggak jadi beli, nggak jadi dijual. Ya artinya kalau memang pemimpin daerah sekarang mau men-take over PSMS, kan why not, kita dukung. Iya. dalam bentuk apa? Asal demi kebaikan PSMS ke depan. Ayam Tapi Kinatan, rata-rata biasanya Ingat lah. hanya untuk politis saat. dulu saya kalau bikin berita kan Ayam Kinatan berkokoh, ya kan, dulu begitu sampai bikin berita sampai dramatis seperti itu gitu. Dan saya kangen ada lagi Histeria. pemberitaan seperti itu tuh. Iya, tapi kan masa kita dulu kan APBD Om. Iya, Itu kan uang all you can spend bebas. Yang nggak ada limitnya ya. Nggak ada serinya. Iya, kalau itu saya bilang kalau memang pemimpin daerah sekarang memang mau untuk men-take over PSMS, membantu. untuk menjadikan PSMS lebih baik segala macam, ya dia jangan tanggung-tanggung.
total dibersihin semuanya. Artinya dia harus ada pengurus yang baru di bawah koordinasi dia yang bisa kerja sama dia. Kalau enggak ya, saya bilang kalau perserikatan itu masih banyak orang lama yang cawe-cawe, itu yang harus diituin, nggak bisa juga. Sekarang kan dia jadi pemegang kendali di Sumatera Utara ya. Terus kan dia bisa lah untuk ini. Sebenarnya kan itu aja Oh, maksud Om ini gubernurnya sekarang nih Bobby. Iya lah, kalau iya. Kalau Bobby memang mau seperti iparnya yang bisa ketika dia memimpin Solo kan bisa dibangun ada persis, ya kan. Harusnya kan kalau memang itu kan membangun daerah bukan hanya infrastruktur, tapi kan juga membangun dari sepak bola. Sepak bola kan kita bisa banyak pelajaran dari sepak bola. Bobby mungkin harus berpikir ke sana kan, dari sisi mentalitas, sisi fair play, ya kan, itu kan harus dibangun dari situ kan. Tapi juga gini Om, kan gimana sekarang ke depannya, ini kan sekarang semua sudah di PT, ya kan. Kita suka nggak suka nih PSIS, PSMS ini kedua klub digunakan oleh pemilik saat ini dijadikan kendaraan politiknya waktu pilkada, ya kan. Baik Yoyo dengan apa? Bayangin tiba-tiba menjelang apa itu pemilihan tuh umumin mau sign main baru tuh. Ya kan? Mau nyalon wali kota kan. Ya. Terus apa PSMS juga kan sekarang dimiliki oleh Adi Rimayadi yang kemarin juga ikut gubernur. Iya, tapi dan ikut ulang pemilihan gubernur kan. Nah, maksud gua mau sampai kapan klub Indonesia ini masih mengandalkan figur perorangan yang mengandalkan dana dari politik? Iya, jangan duit kampanye dikasih ke klub. Karena duit kampanyenya habis, klubnya gitu. Jadi gini loh, kalau misalkan yang dijelasin Pak Ramli, kalau penanggapan gue ya, mereka mau mendatangkan pemain, ini anggapan gue, mendatangkan pemain untuk tim PSIS atau PSMS ya, itu untuk merangkul pecinta sepak bola. Iya. Gitu bukan sih Pak? Iya, tapi gini kan tujuannya juga ada tujuan lain kan. Iya. Ada tujuan politiknya di situ kan. Mungkin dulu kan merangkul si pemain, oh mau kita ambil Manukau dari Persebaya gini, harga gila-gilaan. Mungkin dulu tujuannya apa? Mungkin depan ini nabung untuk apa tabungan brand politiknya di tahun berikutnya, ya kan? Tapi kan ternyata miskalkulasi kan, ternyata nggak sanggup membayar pemain dengan uang dengan bangsa nilai besar terus kan, akhirnya di ujungnya kempes kan gitu. Nah, ngapain kayak gitu? Ya, ini suatu bukti bahwa sepak bola itu seksi ya. Sepak bola itu seksi dari segala pandangan. Timnya, klubnya bisa mengangkat orang, bisa jadi superstar, ya kan? Bisa juga jadi pecundang. Itu kan bisa begitu kan. Artinya, tapi kan tergantung kita memanage. Artinya kasihan, menurut saya kasihan sepak bolanya. Dalam artian kasihan klubnya sebenarnya. Kebesar klub dipakai buat kendaraan, sebenarnya itu kan kasihan. Saya bawa klub marwahnya memang untuk sepak bola, ya sepak bola aja, udah nggak usah mikir yang lain. Jadi nggak usah mikir, kalau memang kita membawa klub ini untuk menjadi juara, prestasi bagus, ya pasti kan orang akan simpati sama kita dong. Sebenarnya secara nggak langsung kan itu aja. Sebenarnya dari sana aja, nggak usah mikir-mikir, gue biar dapat suara banyak, maaf ya, segala macam dapat partisan segala macam, enggak. Sekarang udah gue pengen PSMS juara prestasi, itu aja deh, di relasi itu aja udah, ya kan. Udah, maksudnya PSIS ini udah secara langsung itu udah pasti ada efek dominonya ke kita, ya kan. Dominonya kan pasti kan ada positif dong, ya. Wah, sekarang dikelola sama dia bagus deh tim ini kan, ya. Tapi kan nggak fokus karena namanya itu ada urusan. Ya artinya bahwa itu satu, itu kedua kan pasti harus ada alokasi dana yang memang bisa mencukupi supaya ini tetap hidup jalan. Sekarang Indonesia kan sebenarnya jelas bahwa tim yang tadinya hebat tiba-tiba kalahan terus kan masih ada masalah, ya kan? Iya, kayak PSIS terakhir kan masih ada Marukawa segala macam kan peringkat ke-6 kan. Kemarin kan di 2023 2024 kan peringkat ke-6 tuh. Tapi berita soal PSIS sudah nggak bisa gaji kan bukan musim ini aja, musim sebelumnya juga sudah iya, kalau Fortes juga cabut gara-gara masalah ini kan. Iya, artinya itu kan sebenarnya kan bisa jadi cerminan dong, ya kan, sebagai cerminan supaya kok bisa seperti itu kan, harusnya kan jadi bahan koreksian. Nah ini yang orang Indonesia nggak bisa ini kan, harusnya begitu ini jangan sampai kejadian ini terulang ke mendatang, terulang. Gue paham bahwa yang PSIS manajemen sekarang musim ini lakuin itu bener. Mereka ada banyak pemain dengan harga yang sudah realistis, ya kan.
Tapi mereka ini dapat efek dari musim sebelumnya. Ngerti nggak? Tinggal Ya utang kan? maksudnya. Punya, jadi punya utang yang masih belum selesai. Loh, kemarin kan juga sempat kena cover ban di awal musim ketika Flavio Beck Junior yang kasusnya yang udah tahun Sampai ngadu ke FIFA kan. ke FIFA, akhirnya buat FIFA bilang misalkan oke harus bayar, akhirnya harus bayar kan di awal musim tuh. Nah sekarang kena lagi ban. Ini ban yang sekarang katanya ini karena 3 periode transfer ya, Pak? Vitor Carvalho. Ada asing sebelumnya lagi yang juga lapor ke FIFA. Final harus bayar, belum dibayar gitu. Jadi selalu yang sekarang Siklusnya sama-sama siklus itu aja kan. terus gitu. Ini kalau dilihat PSMS juga sebenarnya masalah nunggak gaji ini bukan masalah baru buat PSMS. Ini berdasarkan data yang kita dapat Udah tiap tahun itu. iya, even dari 2013 pun katanya ada beberapa pemain yang jadi gelandangan di Jakarta karena nggak dibayar 10 bulan. Terus di 2019 itu lagi-lagi kena masalah ini sampai pengurangan 3 poin. Di 2020 Liga 2 bahkan sempat agak tertunda karena PSMS masih belum melunasi kewajibannya. Dan ini kejadian ini terulang lagi di tahun ini. Jadi seolah-olah tuh kayak klub ini jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Dan gue masa sih sebesar bisa kota gitu. Medan tuh tidak punya pengusaha atau grup usaha yang bisa menyokong itu. Di Medan doang lah, kita nggak usah ngomongin nasional. Iya. Di Medan masa nggak ada sih grup usaha yang kayak gitu? Pasti ada dong. Atau di Semarang. Iya. Contoh gini deh, di Semarang tuh ada perusahaan high-tech namanya Advan. Oh ya, Kenapa nggak berikan saham ke Advan? Advan ntar value-nya apa? Misalnya, semua Brandingnya. pemain PSIS wajib pakai HP. bukan itu wajib jadi bintang promonya Advan gratis. Ya kan, tapi Advan ngasih duit ke PSIS mungkin dapat saham berapa persen. Selain Advan sama lagi tadi Jamu Jago bisa aja. Petinggi Jarum juga kalau nggak salah di Semarang juga Jarum. rumahnya. Ya, tapi kan mereka tuh kan kudus. Ya, tapi agak itu tuh. bisa lah. Agak nyamper gitu tuh. Bisa lah dikit lah. Bisa dikit. Tapi menurut saya bisa ada indikasi adanya maaf ya kalau salah, adanya tangan besi juga di dalam situ, di dalam kepengurusan. Tangan besi yang semua keputusan harus dari satu orang, nggak bisa ini ya. Jadi makanya yang lainnya tidak bisa bergerak. Bisa juga seperti itu juga kan. Sebenarnya kan masalah one man show gitu. Masalah PSIS, PSMS sebenarnya kan mudah untuk kita cari sponsor, sebenarnya kan mudah ya kan. Tinggal dengan gimana jualannya nama ya, besar sebetulnya. mereka dengan visi misi yang kita berikan, sebenarnya kan kita bisa mencari itu. Tapi sekarang juga nggak Tapi semudah kita- itu loh Om, bukan nama besar doang diandalkan Om. Ya kan? Ya dengan power penguasa daerah harusnya bisa lah menurut saya. Tapi masalahnya kan legowo nggak kalau di take over untuk dibina segala macam kan enggak. Kan pasti semua orang juga mau udah mau ambil bayar dulu ke gue nih kan begitu. Biasanya kan. dia bisa Tapi- pegang, bisa atur, terus ada orang yang masuk, akhirnya dia powernya Ya, kurang. itu yang itu membuat sangat dia jangan Ya itu, pikir dia di pasti situ, kayak begitu. iya. Artinya Dia gitu kan mengkondisikan supaya kalau kondisi diambil orang kayak lain, gini, biar wah dia- gue nggak bisa apa-apa lagi nih. Gue ngomongnya gini kurang. deh soal panpel ya. Gue bisa katakan nih ya dalam misalnya gue sebagai penonton, misalnya gue menonton pertandingan home-nya PSIS sama home-nya Persebaya itu beda. Kita masuk stadion Bung Tomo itu benar-benar di servis sama manajemen panpel Persebaya, ya kan. Nah, ada kan klub ya mungkin kalau gue bilang seperti kayak PSIS, PSMS masih yang menggelar pertandingan tuh ya ala kadarnya aja, yang penting pertandingan digelar, ya kan. Ya. Kalau yang bagi duduk di VIP atau VIP ya dapatnya kue kering, kue basah, kacang, udah selesai. Tapi Oh enggak, banyak dapat deh. Hah? Banyak dapat deh. dapatnya apa aja? Dapat Porsinya banyak maksudnya. lumayan, dapat roti 2 atau 3, terus dapat snack-snack yang bungkusan gitu, dapat kacang juga. Ya tapi kan maksud gua ada faktor hiburan lainnya. Yang Ya. gua tahu di Persebaya tuh dari masuk sampai masuk tribun tuh ada lounge-nya, ada ininya. Maksudnya pelayanan kepada penonton umum, penonton spesial yang tamu undangan dan juga corporate sponsornya itu benar diservis benar-benar. Nah, masih ada klub yang tidak melakukan seperti itu. Yang penting kalau sudah bayar selesai, kalau duduk manis di tribun selesai nonton tim saya main. Udah main seperti itu udah nggak bisa. Main malak seperti itu udah nggak bisa. Gitu. Harus memberikan imbalan yang sesuai gitu. Nah, itu gue belum lihat terjadi di PSIS, di mohon maaf nih PSMS atau
PSM Makassar masih belum, yang malah yang melakukan itu secara modern siapa Pak? Baru Bali, Bandung, Persebaya. Ya, gue juga pernah sekali nonton ke GBT, sekali ke Jatidiri. Walaupun GBT ini lokasinya jauh dari mana-mana, tapi di stadionnya enak. Enak kan? Enak. Enak, betul. Berbeda dibanding sama di Jatidiri. Beda. Kalau di GBT itu pas pertandingannya selesai, kerotanya nyebarnya enak. Kalau di Jatidiri nyatu semua. Ya, Ya, itu kan satu. langsung Enggak, ke tol iya. jadi diri mah. Sebenarnya bingung juga saya di manajemen klub ini. Kan sebenarnya ketika ada gejala bahwa klub ini akan mengalami kesulitan, sebenarnya kan ada rapat mingguan, ya kan, manajemen. Ya. Ya kan, itu kan artinya kan dibahas tuh rapat mingguan. Semua komponen harus bergerak semuanya. Nanti dari situ kita tahu bahwa dari sini kita Pak ada kekurangan dana buat ini, ketahuan nih buat ini dana kita cukup hanya buat 3 bulan. Jadi gimana caranya nih? Harusnya kan dirumuskan bersama dari satu Solusinya, manajemen. ya, seperti apa? Tidak jadi pemikiran satu orang, keinginan segala macam, terus yang lainnya hanya menunggu biar dia digaji segala macam. Kan ini nggak bisa gitu. Ya, sekali lagi ini semua ada kebijakan di pimpinan klub harusnya kan. Dan saya nggak tahu nih apa itu dilakukan oleh setiap pimpinan manajemen di PSIS atau di PSMSP, dan saya nggak tahu juga. Harusnya menurut saya bahwa setiap minggu harus ada namanya rapat Evaluasi manajemen. mingguan. Semuanya dievaluasi, artinya biar ketahuan bahwa apa yang akan terjadi pada klub kita bisa bahas sama-sama gitu. Dan apa nyari solusinya. Makanya orang Indonesia itu jeleknya gitu. Ketika ada soalan kita tidak mau bicara secara terbuka. Padahal kalau kita bicara terbuka kan kita akan bisa menemukan solusinya. Enggak, orang timur orang seperti itu. Banyak kan. Sesuatu yang buruk mau disimpan, nggak mau diutarakan. Padahal kan kalau diutarakan kan bisa dapat solusinya. Itu maksud saya. Mungkin ada komunikasi yang nggak jalan di satu manajemen itu juga kita bisa juga ya. Tapi sangat kalau saya sih sangat disayangkan lah dua tim legendaris Indonesia yang punya nama besar seperti PSIS yang jadi kebanggaan Jawa Tengah dan PSM Semarang yang jadi kebanggaan Sumatera Utara yang pernah menggegerkan sepak bola Indonesia. Kondisinya seperti itu kan menurut saya mengenaskan. Closing statement dari Bang Dikin gimana nih? Tapi tunggu dulu. Belum. Gue takut Oke, ini lanjut. bisa menjadi pintu menuju kehancuran bagi klub-klub tradisional. Taruhlah waktu itu Persebaya, Persib, Persija, PSIS, PSM. Bayangin sekarang PSM punya nggak stadion di Makassar? Malah mainnya di Pare-Pare. Pare, ya kan? Kalau nggak di Pare-Pare di Balikpapan. Nah, Persipar. itu pun masih mengandalkan dana dari pemilik klubnya untuk bertahan untuk mengarungi kompetisi kan. Artinya dari sponsor ada tapi nggak segede itu, ya kan. Persija masih mengandalkan dana Ownernya. pemiliknya, tapi 50-50 lah, anggaplah seperti itu. Yang benar-benar bisa hidup dari model klubnya sendiri, baru Persebaya sama Persib Bandung, ya kan. PSMS Makassar, Medan Lebih parah lagi. parah, PSIS Parah. ya kan. PSM masih kayak gitu, PSM tuh M-nya Musafir. ya kan. Sekarang ada tim-tim baru, Bali, Borneo. Dewa, Borneo, siapa lagi tuh? Nah, ini kan masih Malut. Memang mereka semua dimiliki oleh para pengusaha yang kelas kakap banget lah, ya kan. Nah, maksud gua klub yang lama ini, yang tradisional ini, mau nggak sih membuka pintu kepada para investor lain, tapi yang benar-benar profesional ya, bukan cuma yang cuma tembak doang, bentar terus itu cabut lain, nggak. Bukan yang investor FOMO kan. Gitu. Terus pikirin. Kalau terakhir saya sih bahwa baik PSIS maupun PSMS harus ada revolusi total dari sisi manajemen manajerial. Itu sih kalau saya harus berani seperti itu. Kalau enggak akan begini terus, soalnya PSIS akan kehilangan kasihan pemain muda-muda yang ingin menjadi pemain PSIS, ya kan, potensial kan, kasihan gitu loh. Artinya tuh begitu jadi akhirnya dipindah ke klub lain karena di PSIS sendiri yang klub lembaganya terus nggak dapat gaji segala macam, kasihan. PSIS bisa-bisa kehilangan jati diri. Ya, Stadionnya maksudnya. Literal dan
Kalau saya kan melihat PSIS masih melihat teman-teman lama saya kan, Ahmad Mokaria, ya kan, ada almarhum Ribut Waidi, kan itu zaman saya dulu tuh kan masih kayak masih seperti itu loh, masih ngeliat ada studio, ya kan, masih kayak gitu-gitu. Saya melihat bahwa mereka dulu sampai mati-matian untuk PSIS. Kasihan gitu di PES Medan, kita kan tahu sendiri PSMS luar biasa, lebih luar biasa ya kan, banyak ada Ponirin Meka, ada zaman saya dulu kan, wah udah. Akhirnya saya yang kasihan. Artinya menurut saya sih, kata saya bahwa dua klub ini harus direvolusi total. Kalau memang nggak sanggup sendirian mengolahnya, Iya. rame-rame, jangan cuma sendiri atau Konsorsium, ya? jangan cuma sendiri berdua, kalau rame-rame. Gue nggak tahu Medan ya, maksudnya gue nggak tahu pengusaha-pengusaha di Medan, tapi kalau di Semarang gue tahu ada Solar Merdeka tuh apa? Ukrit ya, Om ya? Ukrit. Ada ada pabrik minuman pros, bir. Ya kan? Oke, bir nggak boleh masuk, tapi kan bisa Ada jadi yang bentuk lain nah. Ada Advan, ada apa tadi, jamu jago, nyonya menir segala macem. Libatkan mereka, dibuka pintu, tapi jangan dikasih dari awal langsung tag harga mahal. Ini label harga segini. Ya, Itu aja dari dulu ya, mana? Masuk banyak ya. dulu gitu loh. Perbanyak. Jadi konsorsium pengusaha Semarang Iya. rame-rame membantu intinya. PSIS. Nah, ini juga bisa lakukan sama dengan Jangan ya, PSMS. jangan sombong Iya. bahwa dia bisa Wamenso, Sebagai ngurus klub klub, kalau lawas, akhirnya kayak gitu-gitu begini, juga. jangan itu buat pengalaman lah, janganlah, kasihan kebesaran PSIS sama PSMS. Oke, closing statement dari Bang Dikin. Ya, saya harapannya sih mirip juga dengan Om Lano tadi. Ini klub udah lama, punya sejarah panjang gitu ya. Fanbase-nya juga cukup kuat juga. Harapannya ada pengusaha yang memang tertarik, tapi dia punya program jangka panjang. Dan harapannya kita bisa sustainable gitu loh. Nggak hanya PSIS, tapi tim-tim yang lain juga gitu. Harapannya ketemu yang kayak gitu, dan orang-orang yang di dalamnya yang orang-orang lama, dia bisa mau membuka diri. Membuka Bahwa ini akses. ini untuk kepentingan bersama. Katakanlah kita bicara PSIS, untuk kepentingan PSIS supaya bisa berkelanjutan gitu. Itu sih, mudah-mudahan bisa ketemu situasi kayak gitu. Dan juga gini nih, gue atau ini teori gue ya, kalau ada orang sekian tahun di klub itu, klubnya itu juga masih sama aja, ataupun nggak usah udah federasi sama aja, tapi dia bilang keroknya, kayak gitu. Nah, biasanya nih di setiap klub yang eksklusif selalu ada orang-orang itu, orang yang sudah sekian lama di klub itu. Nah, dibilang enggak, di sini duitnya nggak ada gini. Kalau duitnya ada, ngapa di situ bertahan sekian lama, ada apa lu di situ? Nah, itu selalu ada tuh di setiap klub tuh. Gue pernah bikin sendiri lah, para supporter lah. Nah, iya. Gue pernah kejadian ke satu daerah ya. Kayaknya udah akhir. Sampainya udah pagi ya, udah pagi. Kayaknya udah akhir ya. Panjang Saya terus ketemu. itu panjang ini. Lu tadi minta statement terakhir kan? Ya itu ada dualisme antara katakanlah tim tua dan tim muda. Tim tua ini yang udah lama dia pegang itu tuh. Tadi kan bilang Dia di awal lepas. ngasih banyak orang yang masa berjasa itu. Oke, Fandi, closing statementnya untuk PSIS dan PSMS. Bang Diki masih mau ngomong lagi bang? Gak apa-apa, maksudnya Lanjut. dilanjut Bang Diki aja. Gue cuma Bingung cerita gua. doang bahwa Oh, kondisi ini dari dulu sampai sekarang gitu. Mewakilin saya nggak Bang Ano? Nah, Oh. dulu. Kacamata fans aja ya? Ya. Gue sebagai fans terbuka aja kalau misalkan emang kekuatan uang sponsor dan segala macam yang nggak banyak atau nggak kuat, ya udah realistis aja. Tapi proses yang berprogres gitu. Gak usah kita gembor-gembor di awal datangnya pemain bintang segala macam, tapi ujung-ujung nggak digaji. Mending kita let it flow aja gitu loh. Kita pemain yang biasa-biasa aja tapi berprogres gitu dengan sifat sustainable itu. Yang penting kita misalkan di musim pertama kita stay dulu di liga, tapi kita pelan-pelan menanjak gitu loh. Itu aja sih kalau gue. Iya, padahal kan filosofi sepak bola sekarang kan yang konektivitas kan, tidak one man show sendiri. Iya. Kan. Nah, sekarang kalau kita memang dengan harga murah tapi kita pemain bisa membentuk suatu tim secara bagus, start tim, permainan tim, why not? Nah, Ya itu. kan nggak perlu dana besar sebenarnya kan. Sama yang diungkapin Pak Lano tadi ya, sebagai tim yang misalkan berbasis di Semarang atau di Medan ya, itu para bos-bos konglomerat gitu ya dirangkul gitu loh, buat kita ngebangun tim ini bersama-sama gitu loh. Jangan yang Pak Ferry juga ngomong tadi, nggak usah lah lu one man show pengen dianggap gua pahlawan nih di klub ini, nggak usah gitu. Kita guyup bareng gimana timnya ini berprestasi gitu aja kalau gua. Oke, closing statement dari Pak Lano. Ya, harapan gua sih khususnya bagi tadi ya PSIS, PSMS dan juga PSM, gimana caranya para ownernya nih sekarang tadi terbuka terhadap
Masalah. new owner. Oke. Bukan mengganti si A dan si B, tapi kelompok, ya kan. Satu, kedua, cobalah mulai benar-benar mengolah klubnya secara koperasi yang sehat. Bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan industri liga bola Indonesia-nya. Artinya, kalau memang belum sanggup misalnya spend budget yang big, ya jangan gembor tadi kata Fandi bilang mau kontrak pemain bangsa 2M, 3M gitu. Ya kalau misalnya sanggupnya 5 juta, ya nggak apa-apa. Yang penting kan timnya tadi kompak kan gitu. Yang penting sehat. Yang penting memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Apa itu pelanggannya? Ya supporter, ya sponsornya, ya kan. Nah, apa tuh pelayanan yang memuaskan? Nggak cuma permainan timnya, tapi di stadion juga dibenahin di lah. servis gitu kan. Nah, itu yang belum semuanya melakukan itu. Nah, itu coba dikejar seperti itu, ya kan. Tidak perlu malu berkaca sama klub lain tetangga kita gitu kan. Seperti itu. Itu aja sih. Ada kok banyak tim di Indonesia yang materi pemainnya nggak begitu wah, tapi Mainnya cakep. Ada kok. Ya emang yang pemuncak sekarang bisa dibilang ya pemainnya wah gitu loh. Cuman nggak semua yang materinya nggak wah tuh di bawah banget. Nggak harus wah untuk ke atas. Iya gitu. Ya kita berharap aja semoga PSIS dan PSMS bisa segera Amin. menyelesaikan masalahnya Amin. dan menjaga status legendanya di Indonesia. Jadi jangan sampai tiba-tiba menghilang, tiba-tiba entah kemana. Ya. Gue pingin tuh ada kasih lama dulu tuh. Ya. Kasih Bandung tuh bukan Persija, dulu Persib sama PSMS. Betul. Om. Dulu tuh musuh bututnya Persib tuh PSMS. Iya. PSMS turun sekarang jadi Persija. Persija. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Kita sama-sama berharap sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi dan bisa terlepaslah dari skandal-skandal gaji ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pak Kenza bersama dengan Fandi, Pak Lano, Pak Ferry, dan Bang Dikin kita pamit. Ciao.